kita lagi punya bisnis sama temen nih. Udah modalnya cukup, konsep bisnisnya udah mateng, marketingnya udah ahlinya. Kenapa masih rugi aja? Udah berjalan sekian tahun, rugi sampai hampir bangkrut. Jangan hanya cari tahu kesalahan teknis. Oh kayaknya nih konsep marketing kita masih kurang bagus nih, sales kita kurang jago nih, atau branding kita kurang bagus nih dan seterusnya. Bukan hanya itu yang perlu kita evaluasi. Nomor 1, evaluasi dulu hubungan kita dengan Allah SWT. Setiap kali kita punya masalah, pertama yang harus kita tanya, jangan-jangan saya nih ada masalah sama Allah. Jadi bisa jadi seorang kakak sama adik itu gak akur, bisa jadi suami istri gak akur, mertua dengan menantu gak akur, teman dalam satu tim gak akur dan seterusnya. Itu penyebabnya kenapa? Hubungan kita dengan Allah kurang akur. Sehingga Allah tidak memperbaiki hubungan kita dengan makhluk. Nah setelah masalah kita dengan Allah udah kita evaluasi, poin yang kedua tuh coba evaluasi lagi hubungan kita dengan orang tua. Mungkin masalah kita itu karena hubungan kita dengan orang tua yang kurang baik. Karena ini juga sangat berpengaruh teman-teman dalam hidup kita. Terutama dengan ibu. Kalau dengan ibu berbuat baik. Kalau dengan ayah minta kebaikan. Apa kebaikannya? Doa. Jadi kalau kita nanya ke Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak dapat kebaikan dari saya? Kan ibumu, ayahmu ya. Tapi kalau kita nanya, siapa orang yang paling berhak saya minta doa darinya? Ayahmu, ibumu. Pasti gitu. Jadi kalau berbuat baik, ibu dulu. Kalau minta doa, ayah dulu. Kalau kita dapat kebaikan misalnya, nilainya bagus. Yang pertama dapat berita nilai kita bagus itu siapa? Ibu kita. Karena menyenangkan hati, ibu dulu, baru ayah. Tapi sebelum ujian yang ditelepon, ayah dulu, baru ibu. Yang ketiga, kalau kita punya masalah, evaluasilah hubungan kita dengan pasangan. Kalau yang udah punya, kan suka ada masalah, kadang sebulan sekali ada masalah, kadang seminggu sekali ada masalah, kadang setiap hari ada masalah. Terutama hubungan seorang istri kepada suami. Kenapa? Karena salah satu yang menyebabkan hidup kita nggak berkah, tidak ada ridho dari suami kita. Kata Nabi kepada para sahabat-sahabiat, tahukah kalian siapa orang yang paling dijamin masuk surga? Orang yang dijamin masuk surga adalah seorang perempuan yang ketika dia ada masalah dengan suaminya, dia segera datang dan dia jabat tangan suaminya, dia cium tangan suaminya, maka Allah langsung menjatuhkan ridho kepada dia dan dijamin masuk surga. Tapi salah suami Ustaz, ini bukan soal siapa benar siapa salah, tapi siapa yang mau ngalah. Siapa yang paling sering datang duluan dan berdamai, maka di antara mereka berdua dialah orang yang duluan masuk surga. Yang terakhir, kalau kita punya masalah, punya musibah, coba periksa hubungan kita dengan makhluk, dengan siapa aja. Jangan-jangan kita pernah ngezolimin orang lain, karena bisa jadi masalah kita itu gara-gara doa orang yang terzolimi. Gimana kalau orangnya udah gak kenal lagi Ustadz, kayak di jalan ketemu terus gak sengaja kita ngejipratin air. Tebuslah kesalahan itu dengan cara, kalau kita udah berusaha ya mencari orang yang gak dapat, maka tebuslah dengan cara berbuat baiklah dengan kebaikan yang sama kepada orang lain. Mudah-mudahan itu akan menggugurkan dosa kita kepada orang tertentu. Hati-hati dengan ketidaksengajaan kita, apalagi sengaja. Banyak istighfar, banyak berbuat baik. Tebuslah kesalahan kita dengan sedekah, tebus kesalahan kita dengan memaafkan orang lain. Itu cara-cara kita nebus kesalahan kepada orang yang kita udah gak kenal. Kalau masih kenal, coba berusaha untuk minta maaf ke dia. Udah minta maaf gak dimaafkan, serahkan itu kepada Allah. Yang penting kita udah ikhtiar. Kadang-kadang riya kita itu bukan direncanain, bukan gua pengen riya nih, enggak. Kita insya Allah enggak gitu-gitu amat lah, enggak mungkin kita sedekah pengen pamer, kita beribadah pengen pamer, kita tilawah pengen pamer, kita tahulah itu mah sia-sia. Tapi kadang riyanya tuh muncul gara-gara kepancing sama orang lain. Lu nggak pernah gua ngeliat baca Quran, wah lu nggak tahu gua di HP ini ada Quran sampai 5 aplikasi loh, kan kepancing tuh, riya lah kita gara-gara orang lain. Pernah saya kena musibah misalnya motor saya hilang. Teman saya bilang gini, Ustaz kurang sedekah nih. Digituin. Orang lagi kena musibah bukannya dia empati atau apa gitu, malah dia menjudge. Dan kalau saya kepancing, nggak tahu sedekah saya kayak gimana, kan habis pahala sedekah saya. Udah pahala sedekahnya cuma sedikit, riak pula gara-gara kepancing sama dia, hilang kan, nggak ada manfaatnya kan ya. Kalau kita dengan teman, jangan ngambil peran sebagai ulama. Beda.
Kalau kita sebagai teman ngambil peran ya cuma teman doang. Empati, peduli, bantuin. Yang banyak terjadi terutama di sosmed itu orang lain kena musibah kita bilang banyak dosa. Kita kena musibah kita bilang Allah pengen ngangkat derajat saya. Harusnya dibalik. Watawasau bil haq Ustaz. Ya watawasau bis sabr juga kan. Kita nasihatnya itu menguatkan kesabaran dia. Bukan nasihatnya membuat dia makin jatuh. Lu sih, nah ini makin jatuh nih. Dengan modal husnuzon tadi, oh, sabar ya, mudah-mudahan Allah ngampuni dosa-dosa kamu, mudah-mudahan kamu jadi lebih dekat kepada Allah. Ini watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tapi kalau kita bilang kamu kurang ini, kamu kurang itu, ini berarti kita menjudge, menghakimi orang yang sedang kena musibah. Harusnya itu kita lakukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, sekarang saya ada di lembah imajinasi. Di sini banyak sekali cave yang terbentuk secara alami, natural, dan bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya merpati, ada yang kissing duck, bebek lagi ciuman, ada yang bentuknya seperti onta, ada yang bentuknya seperti mantan, tergantung imajinasi orang. Jadi ini disebut dengan Imagination Valley, jadi lembah imajinasi. Teman-teman yang dirahmati Allah, setiap orang punya persepsi, semua orang punya imajinasi, semua orang punya cara pandang sendiri-sendiri. Kadang satu objek itu dilihat oleh 3 orang, maka bentuknya menjadi 3 bentuk, tergantung imajinasi dan persepsi dia. Begitu juga tentang hidup. Setiap orang punya persepsi sendiri tentang makna hidup, life goals, tentang satu masalah. Maka yang dibutuhin ketika kita melihat perbedaan itu adalah pertama kita saling respect. Selama perbedaan itu bukan sesuatu yang fatal, kita hargai perbedaan-perbedaan itu karena semua orang melihat sesuatu yang menurut dia adalah yang paling tepat. Jadi kita coba kedepankan sikap toleran, sikap saling menghargai, sikap luas, sikap dinamis, walaupun kita tetap berpegang kepada sesuatu yang kita yakini. Kemudian mungkin dalam menghadapi perbedaan itu, kita kembalikan kepada aswalah, kepada kaidah yang paling dasar, yaitu Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi, kehidupan sahabat, perkataan dari ulama. Selama perbedaan bisa dikembalikan kepada aslinya, kepada basicnya, yaitu adalah Al-Quran dan hadis, saya yakin perbedaan ini gak akan membuat kita berpecah belah. Kalaupun dalam memandang Al-Quran dan hadis juga tetap ada perbedaan, maka kita kembalikan kepada iman, kembalikan kepada husnuzon, dan semuanya akan bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Misalnya ketika seorang suami istri punya perbedaan pendapat tentang satu masalah rumah tangga, hal yang paling sederhana adalah cari tahulah di dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun dari ulama jawaban-jawaban terhadap banyak pertanyaan kita tentang perbedaan itu. Mudah-mudahan dengan kayak gitu kita bisa lebih mengedepankan objektivitas daripada ego dan persepsi pribadi kita masing-masing. Udah kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menolong hambanya dengan 2 cara. Allah ngasih kita pertolongan pertama, kemudian baru pertolongan yang berikutnya. Pertolongan pertama apa? Pertolongan pertama dari Allah kepada hambanya ketika mereka punya masalah adalah Allah tolong hatinya, dikuatkan kesabarannya. Itu pertolongan pertama. Itulah pertolongan paling ajaib yang Allah berikan kepada hambanya. Kayak kita ketika awal berhijrah, sebutlah hijrah pekerjaan. Gak mau lagi riba, gak mau lagi yang kayak gitu-gituan, gak mau lagi yang syubhat, gak mau lagi yang haram, secuil apapun. Apakah kita akan langsung dapat usaha dan langsung kemudian survive, kaya, punya profesi yang luar biasa? Kayaknya SOP-nya gak kayak gitu deh. Awalnya justru kita langsung diuji dengan lapar dulu, pendapatan gak sebesar yang dulu, gak bisa jalan-jalan, dari keluarga juga mulai ada sedikit guncangan. Apa yang membuat kita bertahan dalam masa-masa kayak gitu? Hati kita.
Nabi SAW bersabda, la yablughul abdu salihal iman, tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia yasila man qata'ah, menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya, wa yu'ti man haramah, dan memberi kepada orang yang tidak pernah mau memberi untuknya. Jadi nolongin orang yang gak mau nolongin dia. Wa yuhsinu ila man asa'ah ilaih, dan dia berbuat baik kepada orang yang udah menyakitinya. Wa yaghfiru liman syatamah, dan memaafkan orang yang menghinanya. Membalas satu keburukan dengan kebaikan, itulah puncak dari keimanan seseorang hamba. Obat ego itu adalah iman. Jadi salah satu ciri orang beriman itu bisa ngelawan egonya dalam hal yang paling berat, karena dia yakin gimana pun beratnya memaafkan, lebih berat nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi lebih mending saya beresin di dunia dah daripada nanti diberesin di sidang Allah di akhirat, lebih berat lagi. Itu iman yang mengobati rasa ego dalam hati mereka. Dan di atas pertanggungjawaban itu ada satu hal lagi, karena meminta maaf itu adalah salah satu ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh cinta banget sama hamba yang senang meminta maaf, baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Allah senang banget. Li ajlika rabbi, jadikan semua yang kita lakukan itu ini untukmu ya Allah. Semua yang kita lakuin dalam kebaikan-kebaikan di dunia tuh coba kita niatkan ini untukmu ya Allah. Kalau bukan karena Engkau, saya gak akan sanggup melakukan ini. Coba rasain ketika kita lagi ngerasa enak nih hubungannya sama Allah, sama ketika kita lagi jauh dari Allah, terus dua-duanya dikasih masalah, mana yang lebih nyaman buat kita? Kalau kita pas lagi dapat masalah, pas lagi dekat sama Allah, itu akan bertahan banget. Orang makin dekat sama Allah, makin tough, makin bisa survive dalam menghadapi masalah, makin tuh. Kenapa? Karena survive seseorang dalam menghadapi masalah itu bukan soal dia punya uang atau enggak, dia punya teman atau enggak, dia sehat apa enggak. Soal mentalnya, hatinya kuat enggak menghadapi masalah. Kalau ditolaknya lagi jauh dari Allah, itu baper. Kenapa kayak gitu? Lemah gara-gara jauh dari Allah. Kalau ditolak pas lagi dekat sama Allah, gak apa-apa, yang penting jangan ditolak sama Allah, kan gitu. Ditolak, ya Allah pasti Engkau mau ganti yang lebih keren ya. Husnuzon kan, aku tergantung prasangka hambaku. Ya udah bertahan. Jadi teman-teman, bersabarlah dengan sedikit ujian. Pasti kami uji kata Allah. Dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit kekurangan, dengan sedikit kegalauan. Wabasyiris sabirin. Tapi sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi tidak ada balasan dari kesabaran kecuali berita gembira. Nggak ada balasan dari kesabaran kecuali keajaiban. Nggak ada balasan dan kesudahan dari kesabaran kecuali kemenangan. Tidak ada kesabaran menjadi penyesalan, kesabaran menjadi kerugian, kesabaran kecelakaan. Itu bukan pasangannya. Nggak kayak gitu sunatullahnya. Sunatullahnya pohon sabar hanya berbuah keberuntungan, kebahagiaan, keajaiban, pertolongan, apalagi kebaikan-kebaikan. Itulah buah dari pohon sabar. Jadi pohon apa yang kita tanam, maka buah itulah yang akan kita petik. Itu yang kita bangun di hati kita. Wabasyiris sabirin. Gimana caranya kita bisa rela kalau pas kita berdoa minta sesuatu, Allah malah ngasih kita ujian? Gimana caranya biar kita rela kalau kita ditolak dengan alasan-alasan yang kadang-kadang gak masuk akal? Padahal kita udah berjuang untuk caper-caperan habis-habisan, modalnya juga udah keluar banyak, tapi ditolak. Gimana caranya kita rela atau lega? Seseorang yang dekatnya dengan kita tapi nikahnya sama orang lain, gimana caranya kita bisa rela? Nah, ini semuanya adalah tentang syarhus sadar, berlapang dada. Berlapang dada pertama yang paling penting adalah berlapang dada terhadap ketentuan Allah. Seberapa besar lapang dada kita sehingga dada kita itu muat dengan kesalahan orang. Makin lapang, makin banyak kesalahan orang yang muat di dalam dada kita. Gak sampai bikin kita nyesek. Dada kita itu sesek tergantung kelapangannya, bukan tergantung masalahnya. Ada orang yang masalah sepele bikin dia nyesek. Ada orang yang masalahnya udah luar biasa, dia masih kayak biasa-biasa aja. Kenapa?
bedanya bukan masalahnya, tapi yang membedakan itu adalah syarhus sadarnya, lapang dadanya. Bukan masalahnya terlalu besar, tapi dadanya mungkin belum lapang. Sehingga salah satu yang kita selalu doain itu apa? Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dada saya. Baru yang kedua, wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Jadi kalau dadanya udah lapang, maka urusannya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hidupnya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hubungan dengan pasangannya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hubungannya dengan partner atau teman kerja jadi mudah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Allah menyampaikan sebuah sindiran dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka nih. Kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah.